Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya baca dari buku 1 Timotius pasal 4 ayat 16 yang berkata sebagai berikut. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Puji Tuhan. Ayat firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita sebagai orang percaya bahwa ada hal yang perlu kita awasi dengan diri kita sendiri. Bahwa di dalam kehidupan ini seringkali kita lebih mudah mengawasi orang lain, memperhatikan orang lain, melihat kekurangan orang lain, mengoreksi kesalahan orang lain, dan sebagainya. Tapi di sini kita dinasihati oleh firman Tuhan, awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaranmu. Dalam kehidupan ini mungkin ada yang berkata, saya kan bukan pendeta, saya tidak mengajar, saya bukan pelayan sehingga saya tidak pernah mengajar siapapun. Itu memang benar. Tapi ada hal yang kita lupa, bahwa di dalam diri kita pernah mengajar, kita pernah mengarahkan orang, kita pernah menasihati orang. Bahkan mungkin kita dalam rumah tangga sebagai kepala rumah tangga, kita bisa menegur orang-orang di sekitar kita, mungkin pasangan kita karena ada salahnya, mungkin anak-anak kita karena ada hal yang tidak pantas. Itu merupakan ajaran kita, itu merupakan petunjuk kita untuk mereka, itu merupakan arahan kita untuk kehidupan mereka. Dan Alkitab katakan, walaupun kita sudah mengarahkan orang lain, kita menegur orang lain sebagai seorang yang bertanggung jawab dalam rumah kita ataupun dalam pelayanan kita, maka kita harus ingat, awasilah dirimu sendiri. Mengawasi diri sendiri ini adalah hal yang perlu karena ini bersifat pribadi. Ini sifatnya pribadi yang mengajar kepada kita supaya kita hidup memenuhi syarat ketentuan firman Allah. Karena siapapun kita harus bertanggung jawab juga dengan diri kita, karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, itu kembali untuk diri kita. Sebab itu, ini mengingatkan kepada kita tentang kesalehan kita. Sebagai orang percaya, awasilah dirimu, hiduplah dalam kekudusan, hiduplah dalam rohani yang sehat. Karena hal ini penting sekali untuk kita menjaga kehidupan kita yang benar-benar dapat memperoleh keselamatan karena kita menjaga, mengawasi diri dan ajaran kita. Hal ini penting di mata Tuhan, karena itu diingatkan bahwa ketika kita mengawasi diri kita sedang memiliki suatu keputusan untuk hidup dalam kekudusan. Kalau kita selalu bisa mengawasi diri kita, berarti kita sedang mengambil sikap untuk selalu hidup di dalam kekudusan. Kalau kita tidak suka mengawasi diri kita, lebih mengawasi orang lain, lebih mengoreksi orang lain, itu posisi yang justru merugikan kita. Tapi Rasul Paulus katakan kepada Timotius, awasilah dirimu, awasilah ajaranmu. Karena dengan demikian engkau mengawasi kehidupan kesalehanmu. Ini penting karena banyak orang tidak sadar kesalehannya tidak memenuhi syarat. Kesuciannya tidak memenuhi syarat. Karena kesuciannya dia ukur dan dia atur menurut kehendaknya. Yang penting saya tidak menyakiti orang lain. Maksudku baik. Tetapi selama ini kalau kau tidak pernah mengawasi dirimu sendiri, ajaranmu sendiri, engkau diragukan kesalehanmu. Karena itu dikatakan ketika kita
mengawasi diri kita sendiri, mengawasi ajaran kita, itu mengingatkan bahwa kita harus tahu, kita secara pribadi harus memiliki progres yang jelas tentang pengetahuan kita terhadap firman. Ketika pengetahuan kita terhadap firman tidak bertambah, maka ajaran kita hanya begitu-begitu saja. Kita tidak bisa mengajar yang lebih jauh, bahwa karena kita punya pengetahuan akan firman tidak bertambah. Nah, sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan, awasilah dirimu, awasilah pengajaran. Apa yang kita ungkapkan, apa yang kita ekspresikan itu adalah pengetahuan kita dari firman Allah. Kenapa kita tertib? Karena kita tahu Allah tidak kacau, Dia mencintai ketertiban. Mengapa kita tidak melakukan dosa? Karena Allah sudah menyelamatkan kita. Kita tidak perlu berbuat dosa. Itulah cara orang yang mengawasi ajarannya, mengawasi gaya hidupnya. Dan inilah yang Rasul Paulus ingatkan kepada Timotius. Kalau kau selalu mengawasi hal-hal ini, mengawasi diri dan mengawasi ajaranmu, engkau menyelamatkan dirimu sendiri. Sebab itu Alkitab pernah menceritakan, ada orang yang berkata, Tuhan, aku sudah mengusir setan demi nama-Mu. Tapi Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Kamu pembuat kejahatan. Orang itu sudah melakukan yang baik, orang itu melakukan yang benar, tetapi dia tidak mengawasi dirinya. Dia tidak mempertahankan hidupnya di dalam kekudusan. Sehingga apa yang dia buat dipikir itu benar, tetapi dia melakukan itu kesalahan. Kamu pembuat kejahatan. Karena itu kita diingatkan hari ini. Awasilah dirimu, awasilah ajaranmu. Karena itu yang akan menyelamatkan engkau. Bukan karena engkau bisa buat mujizat. Bukan karena engkau bisa menyampaikan firman. Bukan karena engkau bisa memberi nasihat. Tapi awasilah dirimu, supaya engkau menyelamatkan dirimu sendiri. Karena engkau hidup di dalam kekudusan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Karena di hari yang baru ini Tuhan mengajar kepada kami untuk mengevaluasi diri kami, untuk mengawasi diri kami. Apakah kami berjalan di dalam kekudusan Tuhan? Apakah kami bertambah di dalam pengetahuan akan firman Tuhan? Karena itu Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya dalam perjalanan kehidupan kami selalu mengingat diri kami, mengawasi diri kami, mengawasi ajaran kami. Sehingga hal itu akan menyelamatkan kami di hari penghakiman nanti. Sebab itu Tuhan, tolong anak-anakmu yang sudah bekerja, berbisnis, studi, maupun yang sudah sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing. Tuhan, ingatkan kami untuk kami mengawasi diri kami, mengawasi ajaran kami, supaya dari kehidupan ini, keselamatan yang sejati dari Tuhan menjadi bahagian kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.